Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Babilasari, NIM akhir 141 dari Rombel Akuntansi D 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bab 9, yaitu keamanan informasi. Dari buku Sistem Informasi Manajemen karya Raymond McLeod dan Georgi Pascal edisi ke-10. Nah, pertama kita akan bahas tentang kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik di luar maupun di dalam. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemrotes. Yang selanjutnya itu ada keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari akan kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terpukul secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data. Maka istilah keamanan sistem atau sistem security pun digunakan. Fokus sempit ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya peranti keras dan data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan juga personel. Yang berikutnya kita bahas tentang tujuan keamanan informasi itu sendiri. Yang pertama ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua itu ada ketersediaan. Nah, tujuannya dari infrastruktur informasi itu adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya di dalam suatu lingkup perusahaan. Dan yang ketiga itu ada integritas. Jadi semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat dan atas sistem fisik yang direpresentasikan. Selanjutnya itu ada manajemen keamanan informasi. Seperti halnya cakupan keamanan informasi telah meluas, demikian juga pandangan akan tanggung jawab manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan perusahaan tersebut. Nah, aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman tersebut disebut manajemen keamanan informasi atau information security management atau disingkat dengan ISM. Yang berikutnya itu ada strategi manajemen keamanan informasi. Dari yang pertama itu ada manajemen risiko. Yang pertama itu ada mengidentifikasi ancaman. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi risiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, dan mengimplementasi pengendalian. Yang selanjutnya juga ada strategi kepatuhan terhadap tolok ukur. Yang pertama itu ada tolok ukur. Selanjutnya diikuti dengan menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang terakhir mengimplementasikan informasi. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Selanjutnya itu adalah jenis ancaman itu sendiri. Yang pertama itu ada virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinannya sendiri pada program-program sektor lain. Selain virus, itu terdapat juga worm, trojan horse, adware, maupun spyware. Yang selanjutnya kita bahas tentang resiko. Resiko keamanan informasi atau informasi
Security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Yang selanjutnya itu ada manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau disingkat dengan BCM atau Business Continuity Management. Pada tahun awal-awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perancangan besar. Namun, istilah yang lebih positif, perancangan kontingensi, menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail-detail tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputer perusahaan. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.